لا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر والجين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال عز من قائل عليم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan meningkatkan iman takwa kita hidup di dunia sejahtera, aman, sentosa, dan di akhirat kita bahagia masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, surat Al-Imran ayat 120 yang khatib baca tadi, kalau diterjemahkan secara bebas, jika umat Islam mendapatkan suatu kenikmatan, baik pertolongan atau ghanimah yang disebut hasanah, maka Islamofobia sedih, prihatin, dan mereka bangkit untuk segera melawan, karena memang mereka sudah benci kepada Islam. Tetapi jika umat Islam mendapatkan suatu musibah, apakah hazimah, kalah di dalam peperangan, atau jadab, mendapat musibah, bencana, wabah, maka yaprohu biha, Islamofobia bersenang riang gembira, tepuk tangan dan senang melihat kekalahan umat Islam. Tetapi wa intas biru wa tataku, jika umat Islam menyikapinya sabar dan takwa, maka la yaduru kaiduhum syai'a, tipu daya kejahatan mereka tidak akan berbahaya kepada umat Islam dan atau tidak akan membahayakan kepada umat Islam. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kepada apa yang mereka perbuat. Terjemahan bebas ini kalau kita buatkan judul, maka karakter Islamofobia dan bagaimana sikap kita terhadap mereka disikapi dengan cara yang terbaik. Meskipun mereka benci, kita tidak diperkenankan untuk membalas dengan kebencian. Itu menurut surat Al-Imran ayat 120. Di ayat 118, kenapa muncul Islamofobia? Ternyata munculnya Islamofobia karena salah gaul, salah berteman, yang dilarang oleh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabbala waddu alaihim manitum qad baghdha'u min afwahihim wa ma tuhbisul akbar. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memilih teman setia, janganlah kamu memilih teman yang dipercayai, min dunikum, dari selain kamu. Artinya dalam tafsir ada tiga: satu Yahudi, kedua Nasrani, ketiga munafik. Tidak boleh dijadikan teman setia atau teman kepercayaan gara-gara dia berteman kepada Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir harbi, maka kemudian jadi benci Islam. Ini surat Al-Imran ayat 118.
Sabab-musababnya mereka benci Islam karena salah bergaul. Di dalam kehidupan politik, di dalam kehidupan sosial dan ekonomi kita bermasyarakat, itu ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. La nabiyya min nabiyyin wala stahlafa mislafin illa lahu biqanatani. Binatul khair ta'muru bil khair wa tahudduh wa binatus sar ta'muru bis sar wa tahudduh. Tidak ada seorang pun nabi dari dulu yang menjadi nabi, atau tidak ada seorang pun pelanjut nabi. Kalau bahasa sekarang disebut khilafah, memang hadisnya istahlaf, pengganti nabi dan rasul. Itu kalau ada pelanjut nabi, ada dua teman. Satu teman yang jelek, selalu mengajak kepada kejelekan dan setuju kepada kejahatan dan kebiadaban. Satu lagi teman yang baik, dia memberitakan kebaikan dan setuju kepada kebaikan. Jadi di hadapan kita ada dua teman. Hati-hati, ada teman yang baik bisa menjerumuskan kita kepada kehidupan. Kalau dia benci Islam, maka kita otomatis akan membenci kepada Islam. Ada teman yang baik, dia cinta Islam, cinta ulama, cinta baik, dan kita menjadi cinta Islam. Karena itu Quran mewanti-wanti, tidak boleh, sebab mereka la ya'lunakum khabbala. Musuh-musuh itu, Islam itu selalu membuat kamu rusak, membuat kamu bencana, dan membuat kamu porak-poranda. Bahkan wadu ma'anitum, keinginan mereka kita hancur lebur. Qad balaghatil baghdha'u min afwahim, nampak kebencian mereka pada ucapannya atau pada media sosial yang dikuasai oleh mereka. Ha antum la tuhibbun, memang kamu umat Islam salah juga. Kamu mencintai mereka, wala yuhibbunakum, mereka tidak mencintai kamu. Itu salahnya. Mereka memusuhi kita, malah kita dekat kepada musuh. Hadirin rahimakallah, jamaah Jumat yang mulia. Karena itu muncul ayat 120. Orang yang pobi Islam itu, kalau kita mendapatkan kenikmatan atau hasanah, di dalam tafsir Jalalain disebut hasanah nikmat kardusri, seperti mendapat pertolongan atau mendapat ghanimah. Kita bisa lihat ketika Afghanistan duduk manis ke istana, tidak meneteskan darah satupun, meskipun sudah berjuang 20 tahun. Bagaimana sikap orang yang benci Islam? Kita bisa lihat mereka yasukhum, merasa dirinya terpukul, mentalnya jatuh, berusaha bagaimana Islam itu runtuh. Sampai-sampai ada orang yang benci Islam, hati-hati, dengan kemenangannya Afghanistan bisa berimplikasi kepada radikalisme di Indonesia, dan memang sudah mengecap Islam sebagai ajaran radikal, sehingga kemenangan umat Islam yang murni perjuangan Afghanistan malah dikhawatirkan menular ke Indonesia, padahal mereka punya undang-undang Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana tidak radikal, sebab Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjuangan Ibrahim, yaitu agama samhan, yang toleran. Inilah yang disebut Ghazwatul Afkar, perang intelektual yang dikembangkan kepada mereka, memojokkan umat Islam dengan menuduh radikal, menuduh teroris. Cara berpikir mereka dengan pandangan yang berbeda. Islam adalah ajaran yang salah, sehingga tidak disenangi, sehingga Islam radikal, Islam intoleran, dan sebagainya. Kata Mullah yang Badar mengatakan sebagai presiden, tidak mungkin kami radikal, tidak mungkin kami menjatuhkan harta martabat wanita. Surat An-Nahl ayat 9 mengatakan, min man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa orang yang beramal soleh, baik laki atau perempuan, dinilai sama, dan kami memandang wanita adalah sama. Bagaimana kami melakukan radikal? Wapil juhi kisos, melukai saja ada balasannya. Orang yang membunuh tanpa alasan dibunuh. Tidak mungkin mereka radikal, dan karena mereka justru ahlus sunnah wal jamaah. Meskipun bermadhab Hanafi, 80% di Afghanistan madhab Hanafi,
20% madhab Syafi'i, 3% madhab Ahmad bin Hambal, dan 3% madhab Maliki. Yang 6% lagi belum memilih madhab yang mana dipilih. Mereka berusaha, sisanya akan diarahkan kepada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin rahimakallah. Karena itu hati-hati juga kita, karena kadang-kadang dikaburkan dengan istilah. Ada di Quran disebut bitonah, teman setia atau teman kepercayaan. Ada aulia. Aulia adalah pemimpin. Itu berbeda. Kita di dalam Islam jangan pun memilih pemimpin yang non muslim. Memilih teman setia saja tidak boleh. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 118, kalau mau pemimpin jelas surat Al-Imran ayat 28 atau surat Al-Maidah 51. La yatahil kafirin, la yatahil mu'minina kafina min dunil mu'minin. Tidak boleh umat Islam memilih pemimpin selain dari umat Islam. Itu jelas ayat yang begitu dalam surah Al-Imran ayat 28. Wa may yaf'al dzalika falaysa minal syai'. Barang siapa yang memilih pemimpin bukan muslim, Allah tidak akan bertanggung jawab. Tetapi memang di situ illa an tatakum minhu tuqah, kecuali dia memilih pemimpin non muslim untuk menjaga diri. Misalnya negara minoritas muslim, kalau dia memilih karena calonnya pasti non muslim, maka boleh dia memilih calon pemimpin yang non muslim karena memang dia berada di negara yang non muslim seperti Singapura atau negara-negara lain. Tetapi di negara Indonesia yang mayoritas muslim tidak boleh pakai surat Al-Imran ayat 28, tapi wajib pakai surat Al-Maidah ayat 51. Ini yang pernah diperjuangkan oleh umat Islam. Ayat 51 menjelaskan tidak boleh umat Islam memilih pemimpin yang kafir. Ba'duhum awliya ba'din, sebab orang kafir baik zimmi atau harbi bersatu untuk menghancurkan Islam. Ini larangan keras. Kalau ada yang mengartikan aulia disebut teman setia, itu satu kekeliruan. Sebab aulia beda dengan bitonah. Kalau aulia artinya pemimpin, kalau bitonah wakil atau gubernur, wakil atau menteri yang membantu pemimpin. Begitu bedanya. Di dalam tafsirnya aulia itu yuwallunahum. Aulia itu hanya pemimpin yang mengurus umat, pemimpin yang mengurus rakyat, bukan teman setia. Kalau bitonah teman setia atau teman seperjuangan, teman sehati, teman sejiwa, maka bilang teman kepercayaan. Tidak boleh memilih dari orang musyrik dan orang munafik. Sebab apa? Batona itu sendiri, batona yabtunu batnan, perut atau di dalam. Kita harus punya teman yang tahu rahasia hidup kita. Kalau tidak punya teman yang tahu rahasia hidup kita, ketika dapat kesulitan, gak ada yang memecahkan masalah kita. Itu kewajibannya bitonah dari yang seideologi, dari yang seagama. Tidak boleh berbeda ideologi, tidak boleh berbeda tujuan. Rahasia pribadi kita harus diketahui oleh teman kita. Karena itu, kalau ada seorang pemimpin yang muslim menurut ajaran Islam, memang tidak boleh wakilnya non muslim. Nah, kalau memang ada satu negara yang pemimpinnya muslim, wakilnya non muslim, itu bukan dari ajaran Islam. Mungkin ajaran selain Islam. Islam tetap muslim tidak boleh memilih pemimpin non muslim. Jangan pemimpin, teman setianya saja tidak boleh. Hadirin rahimakumullah. Karena itu khatib akan berikan solusinya. Bagaimana keadaan kita? Solusi yang terbaik menurut Al-Quran ketika kita berhadapan dengan Islamofobia karena gara-gara salah gaul, ada dua solusinya. Wa in tasbiru, dan kalau kamu sabar, sabar aktif dan sabar responsif, sabar profesional, itulah ummatan ikhtiaran wa adulan. Umat yang sabar aktif artinya kita menjawab persoalan, dan sabar responsif artinya menyiapkan kader yang tangguh untuk menghadapi Islamofobia. Ini Islam biru yang pertama. Bukan sabar pasif, aktif, responsif, dan profesional. Siapkan oleh kita yang ada, kemudian menyiapkan yang belum ada. Itu jawaban dari Al-Quran surat Al-Imran ayat 120.
Yang kedua, watattaqu, jika kamu bertakwa. Di dalam tafsirnya tattaqu an muwalatihim, menjaga dari kecurangan para pemimpin, menjaga dari kezoliman para penguasa, menjaga dari ulama-ulama penjilat. Takwa kita, biar dia sudah menjilat, tetap kita jadi ulama lurus, membela kebenaran. Itu artinya takwa. Kalau kita sabar dan takwa, la yadurrukum syai'uhum syai'a, tidak akan bisa madarat, tidak akan berbahaya tipu daya mereka. Itu kalau dibaca la yadirkum, sebab dari doro yadiru dairan, fi'il lazim, tidak punya maf'ul. Kalau kita sabar dan takwa, tidak berbahaya. Tapi kalau baca la yadurukum, itu fi'il muta'ad, tidak membahayakan. Di Quran bisa la yadirkum, bisa la yadurukum. Kalau kita sabar dan takwa, iman diperkuat, insya Allah tipu daya sejahat apapun tidak akan mampu mengalahkan kepada umat Islam. Sebab apa? Allah berjanji dan bersumpah di Al-Quran, di mana Allah bersumpah innahum mu'jizun, awalnya la yahsabanna alladziina kafaru sabiqun. Jangan mengira bahwa orang kafir bakal mengalahkan. Jangan mengira bahwa orang kafir punya kekuatan dan lepas dari azab kami. Innahum mu'jizun, sesungguhnya orang kafir tidak akan mampu mengalahkan kekuatan Allah. Itu kalau dibaca innahum. Kalau dibaca annahum, itu dalam qasam. Annahum mu'jizun, ayalah annahum mu'jizun, demi Allah, kekuatan orang-orang kafir tidak akan mampu mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, anak mujizun, mereka itu lemah, kalah mereka dengan kekuatan. Hanya kuncinya la ghaliba illa bil quwwah. Tidak akan menang kita tanpa ada kekuatan. Perkuat iman Islam kita, takwa kita. Wala quwwata illa bil jamaah, dan tidak akan ada kekuatan tanpa bersatu. Kalau umat Islam bersatu, partai bersatu, ormas-ormas yang bersatu, kalah mereka. Karena kita tidak bersatu, tidak ada kekuatan. Kalau tidak ada kekuatan, tidak akan menang. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah dan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh irwaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil bashar Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi man ittasalat ainum bi khabar, amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aril batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma rabbana taqabbal du'ana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka ya Allah wa a'da'ad-din bi fadlika wa karamika ya akramul akramin. Allah mansur man nasal Islam muslimin wahdul man khalal Islam muslimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Aqimissalah.